Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham ADI, karena ada pertanyaan, Bang bahas dong saham ARDI, ini kan lagi reg issue, gimana prospeknya? Nah, kita akan lihat di sini, ini adalah prospektus reg issue-nya si ADI atau HMETD-nya. Di sini ADI itu adalah perusahaan milik negara ya, BUMN lah seperti itu. Jadi pemerintah itu menguasai 51% lebih saham si ADI. Nah, yang jadi titik berat di sini adalah pemerintah udah nebus. Jadi 51% reg issue-nya itu udah dibayar oleh pemerintah senilai 1,9 sekian triliun, guys. Nah, tinggal masyarakatnya nih. Ya, masyarakatnya itu mau nebus atau enggak. Kalau kita lihat di sini, guys, untuk si ADI ya, itu R-nya itu diperdagangkan sampai tanggal 8 November. Berarti sampai hari Selasa. Nah, jadi teman-teman masih bisa nebus saham ADI itu tanggal 7 dan tanggal 8 ya, Senin atau Selasa minggu depan. Ya, seperti itu. Dengan harga itu adalah 550. Nah, saat ini ADI itu harganya adalah 550. Jadi di harga reg issue. Jadi apakah mau ditebus? Ya kita lihat masyarakat ini. Kalau pemerintah kan memang wajib nebus karena pemerintah kan yang ngusulin untuk reg issue. Jadi mereka nebus semuanya all. Nah, tinggal masyarakatnya ini yang 49%-nya itu kalau mau nebus ya sahamnya harus berada di atas 550 tentunya. Kalau di bawah 550 kan masyarakat nggak mau nebus. Nah, sebelum kita akan lihat prospektusnya ADI lebih dalam, kita akan coba lihat reg issue-nya Waskita dulu yang lalu ya. Nah, kita lihat chart Waskita di sini. Nah, Waskita itu dulu reg issue di akhir tahun di bulan Desember ya, itu reg issue-nya terus mulai perdagangan R-nya itu di awal tahun 2022 atau di bulan Januari. Nah, chartnya di sini. Nah, setelah reg issue-nya si Waskita itu come dead lah seperti itu. Terus teman-teman dapat Waskita R seperti itu, sahamnya malah terus turun. Nah, kita lihat di sini ya, dari harga 700 di bawah merah terus. Tentu aja setelah harga teoritis ya. Ini turun terus, nih candle-nya kan turun terus. Nah, tapi dia ditahan di harga reg issue. Reg issue Waskita waktu itu di harga 620. Jadi dia tahan terus di atas di sekitar harga reg issue di sini, guys. Persis kejadiannya kayak ADI sekarang. Jadi ADI itu harganya dijaga di harga reg issue-nya di 550. Nah, yang jadi titik berat adalah di hari terakhir. Di hari terakhir reg issue-nya Waskita, itu sekitar tanggal 12 nih, guys. Itu Waskita sempat naik lebih dari 10% ya, mungkin belasan lah ya. Saya nggak inget sih, saya agak lupa gitu, tapi naiknya tuh belasan persen. Di sini nih, di candle ini nih. Di tanggal 12 Januari uang saya ikut kok gitu. Jadi saya jual gitu di situ. Nah, kalau menurut saya kemungkinan si reg issue-nya si ADI itu akan mirip Waskita ini, guys. Jadi akan volatile di hari terakhir. Nah, kalau hari terakhirnya ADI kan hari Selasa tanggal 8. Ya kalau nggak Senin ya Selasa itu biasanya volatile. Nah, kalau menurut saya bagi teman-teman yang nebus reg issue-nya atau istilahnya itu punya barang ADI gitu ya di harga reg issue, tentunya Mas Bro bisa berpikir untuk menjual sahamnya di hari volatilenya itu di tanggal 7 atau tanggal 8 kalau ADI seperti Waskita ini. Nah, tapi coba kita lihat dari rencana penggunaan dana dari reg issue-nya si ADI. Nah, di sini seluruh dana yang diperoleh dari put 2 baik dari saham pengendali dan publik setelah dikurangi biaya emisi. Itu yang pertama adalah 1,976 ini adalah dari negara ya, modal yang disetor oleh negara.
Di sini semuanya itu untuk pembangunan proyek jalan tol, guys. Nah, di sini 1,4 triliun digunakan untuk proyek tol Solo Yogya. Terus 0,4 triliun digunakan untuk proyek tol Jogja Bawen. Terus 0,2 triliun digunakan untuk spam Karian Serpong. Di sini kalau Mas Bila di sini ya akan ada tol baru, guys. Ya dari Bawen ke Yogyakarta. Nah, ini daerah saya, guys, ya. Kalau yang sekarang tolnya itu dari Bawen ke mana ya? Ke Semarang ya, Bawen, Semarang, Solo seperti itu. Jadi kalau yang ke Jogja itu memang belum ada. Jadi Bawen Jogja itu memang belum ada. Mungkin lagi mau dibangun ya, saya nggak tahu. Jadi Solo Jogja Jogja Bawen. Keren nih kalau udah ada tolnya. Pasti nanti lebih cepat kalau mau ke jalan-jalan ke Solo dan Jogja seperti itu. Oke ya, ini untuk semuanya, guys, digunakan untuk istilahnya pembangunan proyek ya. Untuk digunakan untuk penyataan model kerja konstruksi strategis nasional PSN di antara proyek jalan tol. Nah, ini ya, tuh. Dana kalau misalnya masyarakat nebus ya nomor 2 ini ya digunakan untuk perencanaan model kerja konstruksi nasional PSN di antara proyek jalan tol, restorasi lintas, spam, pengelolaan proyek infrastruktur lainnya. Jadi pemerintah nebus, udah pasti nebus ini buat proyek ini. Kalau masyarakat nanti nebus, nah nanti juga buat jalan tol juga, tapi di tempat lain seperti itu. Jadi semua dana rek isunya dari pemerintah dan masyarakat kalau ditebus itu nanti akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Nah, biasanya saham yang seperti ini nih dia bangun, nanti setelah tolnya jadi dijual, guys, buat ngelunasin hutang. Jadi kalau teman-teman itu bilang Adi ini rek isu buat ngelunasin hutang kayak Waskita, enggak beda. Kalau Waskita memang dia dapat dana rek isu ya, itu langsung buat bayar hutang. Waktu itu ya dapat rek isu langsung buat bayar hutang. Karena kalau nggak salah itu hutangnya dari WSBB itu yang anak usahanya Waskita yang memang dia udah PKPU lah seperti itu, harus bayar. Kalau Adi ini enggak, dia itu agak beda sama Waskita. Dia itu dana rek isunya digunakan untuk proyek tol. Nah, nanti tolnya jadi dijual itu untuk bayar hutang. Mungkin seperti itu ya. Tapi ujung-ujungnya buat bayar hutang juga. Tapi kan hutang yang lama. Ya, maksudnya hutang yang belum jatuh tempo lah seperti itu. Biasanya kalau perusahaan seperti ini kan dia setelah jadi proyeknya dijual buat ngelunasin hutang ya, karena perusahaan yang seperti ini kan dia ngutang dulu ya, kayak konstruksi itu dia ngutang dulu digunakan untuk membangun proyek. Nah, proyeknya jadi diserahin ke yang minta buat proyek tersebut, dapat duit. Nah, duitnya itu buat bayar utang. Ya, buat utang pembangunan tadi, terus dapat untung dari situ. Bisa dijelasin bisa dipahami ya di situ ya. Nah, proyek kerjaan perusahaan konstruksi memang seperti itu, guys. Jadi hutang, bangun. Nah, nanti yang minta pembangunan itu bayar, yang udah si Adi Karin dapat untungnya seperti itu. Saya jelasnya agak susah sih. Gitulah pokoknya ya. Jadi gitu kerjaannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk pernyataan hutang si Adi, ya, pernyataan hutang si Adi itu utangnya ternyata gede. DER-nya itu lebih dari 500%, guys. Ini hutangnya lumayan gede untuk si Adi. Liabilitas jangka pendeknya itu mencapai 29 triliun. Gede ya. Terus liabilitas jangka panjangnya malah cuma 3. Nah, ini dia, guys. Mungkin teman-teman kaget. Kenapa saham konstruksi itu hutang jangka pendeknya itu gede-gede? Ya memang dia buat proyek, buat bangun. Jadi perusahaan konstruksi itu sebenarnya nggak punya modal. Sebenarnya nggak punya modal. Ya gini, kalau ada nih buatin jalan tol dong dari sini, dari wilayah A ke B gitu ya. Terus yang ditunjuk Adi nggak punya modal. Wah, buat bangunnya modalnya apa? Yang ngutang. Modal yang ngutang, nanti dapat duit dari hutangan tersebut bangun. Nah, setelah jadi baru yang minta buatin jalan tol itu ngasih duitnya nih loh, duitnya. Nah, nanti duitnya diterima buat bayar hutang. Sisanya ya dibuat masukin ke laba. Seperti itu, guys ya. Mungkin penjelasannya itu yang paling enak ya. Seperti itu. Jadi jangan kaget perusahaan seperti ini hutangnya gede ya. Tapi kalau yang udah terlampau gede ya bisa bahaya juga ya. Kalau udah kayak si Waskita seperti itu kan kena
kena semprit ya kalau nggak bisa bayar kan seperti itu. Karena kalau di waskita itu kasusnya adalah korupsi guys. Sebenarnya kalau proyeknya itu berjalan dengan sesuai dengan prosedur gitu ya, harusnya sih nggak macet. Karena ya tadi bilang kalau udah dibayar, kalau yang minta buat proyeknya udah bayar kan bisa ngebayar yang memberi hutang. Tapi kalau dikorupsi nggak bisa bayar. Nah jadi kalau kasus waskita kemarin tuh dikorupsi guys duitnya. WSBP ya, WSBP itu dikorupsi. Jadi kalau Adi ini ya nggak tahu ya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya nih guys, menurut analisa saya, itu Adi ini mungkin aja kayak mirip-mirip waskita ya. Setelah rek isu dia malah ya tetap sideways seperti itu. Sideways tapi cenderung turun. Nah, apakah Adi mau ke situ? Ya bisa aja, tapi kalau kita lihat Adi itu untuk PBV-nya itu udah 0,35. 0,35 beda sama waskita ya. Waskita 0,76. Jadi waktu waskita itu rek issue itu harga PBV-nya tuh satu kali guys. Jadi waktu itu juga udah mahal untuk harga waskita. Kalau Adi sekarang 0,3 bahkan. Ini udah terlampau murah. Kayaknya kalau mau dibawa kayak waskita kayaknya enggak ya. Kalau menurut saya malah setelah Adi ini rek issue selesai, ini harganya bakal naik lagi, mungkin ke 600 atau ke 700. Nanti coba kita lihat minggu depan ya. Minggu depan nih. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, "Bang, gimana prospek rek issue Adi?" Kayaknya beda sama waskita. Beda. Jadi mungkin ini lebih baik. Jadi kalau udah RI-nya selesai, kemungkinan malah sahamnya bisa naik lagi ke 600 atau ke 700. Tapi kalau misalnya Mas Pur pengen cari aman dan Mas Pur punya harga waskita di rek issue gitu ya di 550, nanti bisa dijual nanti saat perdagangan terakhir R-nya atau tanggal 8. Nah, kalau nggak tanggal 7 atau tanggal 8 itu biasanya nanti Adi akan volatile. Nanti saat volatile Mas Bro bisa jual lah sahamnya tersebut ya. Nah, itu sih untuk jawaban dari saya tentang rek issue-nya Adi. Tapi kalau jangka panjang sih harusnya Adi ini lebih bagus daripada waskita. Ya mungkin akan naik lagi nanti. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.